Shalom Bapak Ibu, welcome back to Mission and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita akan menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Kita berdoa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus pada hari ini, Bapa. Kami datang karena kami patut untuk bersekutu dengan Engkau. Kami patut untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji untuk selama-lamanya, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa, Allah Israel, penjaga Israel, the Almighty God, Allah yang perkasa, Allah yang berkuasa, Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik, selalu baik, bahkan terlalu baik bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami berserahkan kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertata di atasnya, dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan kuduskan kami, Tuhan bersihkan kami Bapa, Tuhan layakkan kami untuk boleh datang menghampiri Tuhan di takhta-Mu yang maha kudus, untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Tuhan terus hadir di tengah-tengah kami Bapa, agar kami boleh merasakan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal, kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepada-Mu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Kita angkat pujian, kerajaan-Mu Tuhan. Kerajaan-Mu Tuhan, itu kerinduanku, tiada yang lain. Ku mau mengasihi-Mu sampai tiba waktu bagiku. Menghormati-Mu Tuhan dengan segenap jiwaku selama ku hidup. Ku mau jadi anak-Mu yang taat dan setia selamanya. Ku mau seperti Yesus, ku mau seperti Yesus, selama hidup hanya melakukan
hati Bapa, hidup menjadi berkah, memuliakan namanya. Memuliakan Tuhan, kerajaan-Mu itu kerinduanku. Ku mau mengasihi-Mu, ku mau jadi anak-Mu, menghormati-Mu, melakukan kehendak-Mu, senangkan hati Bapa, menyenangkan diam di rumah-Mu, bersama-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu, diam di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu selamanya, bersama-Mu Tuhan, selamanya. Itu kerinduanku Tuhan. Yesus Tuhan, benar Tuhan, kerajaan-Mu Bapa yang sudah menjadi kerinduan kami. Tuhan, bawa kami Bapa ke tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami Bapa, menurut rencana-Mu dan kehendak-Mu Bapa. Layakkan kami Bapa, sebab Engkau layak Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Siap memuji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Amin. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah.
Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Amen. Singing glory, praise the Lord. Amen. Praise God, haleluya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa yang Maha Kudus, ini hamba-Mu bersujud menyembah di hadirat-Mu. Bapa yang Maha Mulia, ini hamba-Mu, layakan hidupku menyembah Bapa. Korban syukur di dalam penyembahanku, kiranya akan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Bapa yang Maha Mulia, ini hamba-Mu, layakan hidupku menyembah Bapa. Korban syukur di dalam penyembahanku, kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu. Ku bawa korban syukur di dalam penyembahanku, kiranya kan menjadi penyembahan yang menyenangkan-Mu, penyembahan yang menyenangkan-Mu. Penyembahanku ini hamba-Mu, korban syukurku, sembah syukurku, penyembahanku menyenangkan-Mu, layakan Tuhan, sebab Kau layak
Hanya Engkau yang layak Bapa untuk menerima hormat, pujian, dan kemuliaan dan sembah syukur kami. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bertata di atasnya dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Bapa, hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan dan kekurangan Bapa, tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas. Engkau Tuhan yang melampaui segala akal, yang akan terus mengajar kami, menolong hamba-Mu. Terima kasih Bapa, Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu. Kami serahkan Bapa waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan ambil alih, Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang berbicara, dan Tuhan yang mengajar kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan, haleluya. Senang sekali kita boleh datang lagi di rumah Tuhan hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin. Puji Tuhan, praise God, haleluya. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Hope everyone doing well, for God is so good and He always good. He always perfect. God is so good, so much good. I mean, a lot of good of God. Amen. Praise God. Tidak terasa kita sudah sampai kepada di bulan Februari. Kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Februari. Hari ini sudah tanggal 2 Februari tahun 2026. Tidak terasa waktu begitu cepat berlalu, tetapi Tuhan kita ajaib, Dia dahsyat. Tuhan kita luar biasa. Tuhan yang masih menyertai kita sampai hari ini. Amin. Praise God. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara, hari-hari ini kita sudah menyaksikan begitu banyak bencana alam terjadi di mana-mana ya, di seluruh dunia. Bukan hanya di satu tempat, tetapi di seluruh dunia kita melihat, menyaksikan apa yang terjadi ya, around the world. Karena semua itu Tuhan izinkan untuk menyadarkan manusia untuk kembali kepada Tuhan, berbalik dan bertobat. Oleh sebab itu kalau kita melihat semua itu, menyaksikan, biarlah kita juga semua boleh kembali bertobat. Kalau kita masih belum bertobat, kita kembali kepada Tuhan, bertobat, karena Tuhan masih menantikan, menunggu setiap umat manusia yang mau kembali, bangsa-bangsa yang mau datang kembali dan bertobat. Amin. Agar kita semua boleh diselamatkan sebelum kedatangannya yang kedua kali. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Baru yaitu dari kitab Galatia pasal yang kelima. Kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita mau belajar 3 ayat pada hari ini. Ini kitab Galatia pasal 5, maksudnya ini Rasul Paulus yang sudah menulis kitab Galatia, di mana hamba Allah, Rasul Paulus adalah hamba Allah yang luar biasa. Dia sudah dipakai Tuhan begitu dahsyat, begitu luar biasa pada saat itu di sana ya. Jadi kita semua boleh merasakan juga apa yang sudah dituliskan oleh Rasul Paulus lewat kitab Galatia pasal 5, di mana kita semua boleh menjadi orang-orang yang dikehendaki Tuhan ya. Oleh sebab itu kita harus menjadi orang-orang yang melakukan firman. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan, dan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita bacakan sama-sama. Kita mulai dari ayat yang ke-19. Silakan dibaca. Puji Tuhan. Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Dan ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan dan roh pemecah.
Ayat 21, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Puji Tuhan, praise God. Ini bagaimana Rasul Paulus ya sedang berbicara kepada orang-orang di Galatia pada saat itu di sana, di mana Rasul Paulus itu harus menghadapi begitu banyak masalah ya, tantangan untuk menghadapi orang-orang di Galatia pada saat itu. Kita mau bacakan lagi di ayat yang ke-19. Ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, Ini dikatakan hawa nafsu. Ini dikatakan di sana di ayat yang ke-19, perbuatan daging telah nyata. Artinya perbuatan daging manusia itu telah nyata ya, karena itu terlihat ya dari tindakan mereka, sikap mereka. Ini dikatakan perbuatan daging telah nyata. Perbuatan daging manusia telah nyata ya, memang jelas. Itu pasti ya akan terlihat, tidak bisa tersembunyikan atau disembunyikan. Lalu Yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Dan ayat 20, ini tunggu kembali lagi ke ayat yang 19. Jadi dikatakan di sana ya perbuatan daging ya telah nyata. Jadi perbuatan daging manusia itu telah nyata ya, yaitu percabulan, bacakan lagi, kecemaran dan hawa nafsu. Jadi percabulan ya, kecemaran dan hawa nafsu. Jadi ini perbuatan daging manusia, artinya manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ya. Kita semua itu sebagai manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kita pernah ada di tempat seperti itu, di mana dosa, kita menjadi orang-orang yang berbuat dosa, yang melakukan hal-hal yang najis, hal-hal yang kotor, hal-hal yang jahat ya, di mata Tuhan itu semua adalah dosa. Jadi dikatakan perbuatan daging itu yaitu percabulan, kecemaran ya, dan juga apalagi tadi dikatakan percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Jadi itu semua adalah perbuatan daging manusia, di mana kita tidak boleh melakukan hal-hal yang demikian. Kita harus kembali dan bertobat ya, supaya kita tidak lagi hidup seperti itu di dalam percabulan atau kecemaran atau hawa nafsu. Ya, oleh sebab itu kita harus berbalik dan bertobat. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Dia mau orang-orang Galatia itu berbalik dan bertobat supaya jangan hidup lagi di dalam percabulan ya, kecemaran, hawa nafsu, semua nafsu daging manusia itu semua yang sudah dikatakan oleh Rasul Paulus di sana ya. Jadi kita harus memperbaiki hidup kita, jangan lagi kita hidup dengan menuruti hawa nafsu daging kita ya. Oleh sebab itu kita harus kembali dan bertobat agar kita semua boleh menjadi orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 20, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Jadi ini semua di ayat yang kedua, percidraan, roh pemecah. Oke, balik lagi, kita kembali lagi ayat yang ke-20, bacakan lagi. Penyembahan berhala. Ini semua includingnya dari tadi yang ayat yang ke-19, diteruskan lagi ke ayat yang ke-20. Penyembahan berhala, sihir. Jadi tadi dikatakan di ayat yang ke-19 ya, dikatakan tadi di sana di ayat yang 19 yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, lalu penyembahan berhala, lalu sihir ya, segala macam itu kedagingan, hawa nafsu daging manusia, lalu perseteruan ya, ini orang-orang yang masih di dalam hidup di dalam kedagingan, lalu perselisihan, jadi terus iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah. Jadi ini semua yang ini adalah hawa nafsu daging
ya, yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, dikatakan di sana semua itu adalah hawa nafsu daging manusia. Artinya manusia yang masih hidup di dalam dosa, masih hidup di dalam hawa nafsu daging, yaitu kedagingan, memang sulit untuk melepaskan kedagingan. Tetapi Tuhan katakan di dalam ayat-ayatnya yang lain, kita harus kalahkan kedagingan kita, ya, karena roh yang ada di dalam kita itu jauh lebih berkuasa, jauh lebih besar untuk mengalahkan kedagingan kita itu, mengalahkan hawa nafsu daging kita. Jadi kita harus kalahkan kedagingan kita agar roh itu boleh terus bekerja di dalam kita untuk memperbaiki setiap langkah kita, setiap kehidupan kita. Ya, Roh Kudus itu yang ada di dalam kita, yaitu Roh Tuhan yang ada di dalam kita, Roh Allah. Roh Kudus adalah roh yang kudus. Oleh sebab itu kita harus hidup kudus seperti Roh Kudus, seperti Bapa di surga adalah kudus. Ya, jadi di ayat yang ke-20 sudah dikatakan semua itu, segala macamnya yang menjadi hawa nafsu daging manusia. Nah, kita teruskan lagi ayat yang ke-21. 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu kuperingatkan kamu, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi di ayat yang ke-21 Rasul Paulus katakan di sana, ya, semua hal-hal yang demikian, yaitu hawa nafsu daging yang tadi sudah disebutkan dari ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20, dikatakan di sana, di mana itu semua adalah hawa nafsu daging manusia, yaitu hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita menjadi orang-orang seperti itu dan masih melakukan hal-hal seperti itu, maka kita adalah orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu di ayat yang ke-21 dikatakan lagi, kita bacakan lagi. Kedengkian, kemabukan, semua itu pesta pora, ya, orang-orang yang suka pesta pora, mabuk-mabukan dan sebagainya. Jadi semua itu sudah dikatakan oleh Rasul Paulus di sana, ya, pada saat itu dan juga kepada kita semua pada saat ini. Lalu terhadap semuanya itu dia katakan di sana, kuperingatkan kamu. Jadi Rasul Paulus mau memperingatkan mereka di saat itu di sana dan juga kepada kita saat ini, ya. Seperti yang telah kubuat dahulu. Jadi seperti yang dia telah lakukan dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, jadi bagi siapa yang melakukan hal-hal yang jahat seperti itu, yang najis seperti itu, ya, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi barang siapa orang-orang atau siapapun orang itu yang masih melakukan hal-hal demikian atau masih hidup di dalam hawa nafsu daging manusia yang tidak mau lepas dari dosa-dosa seperti itu atau hawa nafsu daging, kalau kita masih mau hidup seperti itu, maka dia sudah peringatkan kita di ayat yang ke-21 di mana kita tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi bacakan lagi. Kedengkian, kemabukan, ya, itu dia, ya, semua itu sudah dikatakan, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Jadi semua hal-hal yang demikian itu dia katakan, aku peringatkan kepadamu. Semua itu yang sudah diberitahukan oleh Rasul Paulus sebelumnya, sampai juga dia beritahukan lagi, ya, kepada orang-orang di sana, orang Galatia pada saat itu, dan juga kepada kita saat ini di zaman ini, di mana orang-orang yang masih hidup seperti itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kita harus berhati-hati, Bapak Ibu, kita harus perhatikan kehidupan kita agar kehidupan kita itu boleh berkenan kepada Allah Bapa di surga. Kita tidak mau hidup kita itu menjadi sia-sia. Artinya kalau kita masih mau hidup dalam dosa terus, atau berkompromi dengan dosa, atau menikmati dosa, atau tidak mau bertobat dari dosa-dosa kita dan tidak mau hidup kudus,
maka kita semua tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena itu sudah pasti, sudah jelas ya, bahwa orang-orang yang masih mempertahankan kehidupannya di dalam dosa atau hawa nafsu daging, maka dia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah karena dia tidak mau bertobat, atau dia belum mau bertobat dan dia tidak mau bertobat. Itu yang berbahaya bagi orang-orang yang tidak mau bertobat, karena mereka akan membawa hidup mereka menuju kepada kebinasaan. Jadi Bapak Ibu, kita harus berhati-hati dengan kehidupan kita. Kita harus perhatikan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Artinya kita harus jaga kehidupan kita, jangan sampai kita hidup seperti itu terus-terusan atau terus-menerus sampai Tuhan kembali. Karena kita semua semakin tua, kita tidak akan hidup muda lagi atau menjadi muda lagi. Ya, kita sudah melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang demikian di masa muda kita, maka semakin tua atau bertambah tua kita harus bertobat. Sudah waktunya kita harus kembali kepada Tuhan, bertobat dan menerima keselamatan, menerima Sang Juru Selamat umat manusia, penebus dosa umat manusia. Dialah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi kita harus terima keselamatan itu. Kita harus kembali berbalik dan bertobat agar kita boleh menerima keselamatan itu. Kita boleh menerima Sang Juru Selamat umat manusia, penebus dosa umat manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat umat manusia. Oleh sebab itu kita harus perhatikan kehidupan kita di setiap hari agar kita tidak hidup lagi seperti masa muda kita atau seperti yang kita masih lakukan. Kita mau kembali kepada Tuhan dan bertobat dan menerima keselamatan, karena kita tidak mau hidup kita itu menuju kepada kebinasaan. Karena kebinasaan itu artinya kita akan masuk ke dalam neraka neraka yang kekal. Oleh sebab itu kita tidak mau pergi ke sana. Pasti kita tidak mau pergi ke sana, karena tempat itu adalah tempat yang nasti ya. Tempat yang nasti itu tempat yang sangat mengerikan, tempat yang sangat menakutkan, tempat yang tidak akan membawa kebahagiaan. Neraka itu adalah neraka yang tempat yang sangat berbahaya atau sangat mengerikan, sangat menakutkan bagi kita umat manusia. Oleh sebab itu jangan sampai kita sampai di tempat itu atau menuju ke tempat itu. Biarlah kita semua berjalan menuju ke tempat yang Tuhan sudah sediakan, yaitu surga yang mulia, yaitu rumah Bapa yang kekal. Tuhan Yesus katakan dia pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita ya. Jadi Tuhan menyediakan tempat, banyaklah tempatnya. Dia katakan di rumah Bapakku banyaklah tempat. Jadi Tuhan Yesus pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagi kita, dan dia katakan dia akan kembali. Dia tidak akan membiarkan kita menjadi yatim, yatim piatu atau menjadi yatim piatu kita. Tuhan akan kembali untuk membawa kita ke tempat yang dia sudah sediakan bagi kita, untuk kita, orang-orang yang sudah bertobat, orang-orang yang sudah hidup kudus, orang-orang yang hidup menurut kebenaran firman Tuhan dan hidup berkenan kepada Tuhan. Itulah tempat kita yang Tuhan akan bawa nanti. Dia akan kembali. Dia katakan dia tidak akan biarkan kita menjadi yatim piatu. Dia akan kembali untuk membawa kita. Di mana Tuhan berada, di situ juga kita akan berada. Asal kita hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Selama kita masih ada di atas muka bumi ini, kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman-Nya. Kita harus hidup berkenan kepada Tuhan. Kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan, yaitu hidup kita yang kudus di hadapan Tuhan. Kita tidak mau lagi berbuat dosa. Kita tidak mau lagi hidup di dalam dosa atau kompromi dengan dosa atau menyetujui dosa, terlebih-lebih lagi menikmati dosa. Kita tidak mau, kita mau buang semua hal-hal kedagingan itu, hawa nafsu daging manusia. Kita mau buang semua itu, kita mau lepaskan, kita mau tinggalkan, dan kita mau kembali kepada Tuhan Sang Bapa yang sedang menunggu kita dengan panjang sabar, menantikan anak-anaknya untuk kembali kepada Tuhan. Karena
Itu yang akan menyenangkan hati Bapa di saat kita kembali bertobat dan menerima keselamatan itu, maka itu akan menyenangkan hati Bapa. Di saat kita kembali bertobat, ya, tidak ada lagi yang akan menyenangkan hati Bapa di surga selain satu-satunya, yaitu di saat kita mau berbalik dan bertobat dan maksudnya menerima keselamatan yang Dia sudah sediakan bagi kita. Jadi Bapak Ibu, ini adalah satu pesan yang sangat penting bagi kita, di mana Rasul Paulus sudah mengingatkan kita kembali. Ya, dia katakan orang-orang yang masih hidup demikian dengan cara demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan kita tidak mau, kita tidak mendapat bagian dari kerajaan Allah, ya, karena kita akan mengalami kerugian besar. Oleh sebab itu kita harus ada di tempat itu yang Tuhan sudah sediakan, ya, kerajaan Allah, ya. Tuhan katakan Dia sudah sediakan tempat bagi kita, umat manusia yang benar-benar sudah mau kembali atau mau berbalik dan bertobat dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan sampai kita bosan-bosan untuk mendengarkan kebenaran firman. Jangan sampai kita merasa lelah untuk mendengarkan kebenaran firman, karena kebenaran firman itu adalah Tuhan sendiri. Dia yang sedang berbicara kepada kita lewat kebenaran firman-Nya. Dia memakai orang-orang yang sudah bertobat, orang-orang yang sudah hidup kudus. Dia pakai orang-orang seperti itu untuk membawa firman-Nya, untuk menyampaikan pesan-pesannya lewat firman-Nya, untuk membawa jiwa-jiwa untuk datang dan bertobat, kembali berbalik dan bertobat. Itulah rencana Bapa, itulah misi Bapa di surga, karena Dia sudah mengirimkan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk menyelamatkan umat manusia. Itu adalah misi besar Bapa di surga, rencana Bapa di surga yang begitu mulia, sehingga kita boleh mendapatkan kesempatan untuk boleh bertobat dan menerima keselamatan, menerima pengampunan dosa, dan menerima keselamatan yang kekal. Jadi ini semua adalah pesan yang sangat penting bagi kita Bapak Ibu. Kita harus benar-benar memperhatikan pesan-pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Tuhan. Dia yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Dia mau setiap orang berbalik dan bertobat, sebab Tuhan tidak mau ada manusia yang binasa. Yang memilih binasa itu sebenarnya manusia sendiri, bukan Tuhan. Tuhan sudah memperingatkan kita berulang-ulang kali lewat firman-Nya, dari nabi-nabi zaman pada zaman itu, nabi-nabi sampai kepada rasul-rasul. Dia sudah sampaikan kebenaran, pesan-pesan firman untuk membawa manusia, umat manusia berbalik dan bertobat. Tapi pilihan semua ada di tangan kita. Kita yang harus memilih, apakah kita mau diselamatkan atau kita mau binasa. Apakah kita mau masuk ke surga atau kita mau masuk ke neraka. Jadi pilihan ada di tangan kita masing-masing. Kita yang harus memilih, Tuhan tidak bisa memilih untuk kita. Karena Tuhan tidak memaksa kita, Dia memberikan kita kebebasan untuk memilih. Artinya bukan kita perlakukan atau pergunakan kebebasan untuk memilih itu dengan sia-sia, tetapi justru kita mau pakai kebebasan yang Tuhan berikan untuk memilih dengan hal-hal yang ajaib, artinya hal-hal yang mulia, yaitu kita mau memilih kehidupan, yaitu kita mau memilih keselamatan. Itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Pilihlah, Tuhan memberikan kita pilihan, yaitu pilihlah yang terbaik, pilihlah kehidupan, agar kita semua boleh diselamatkan dan kita semua boleh masuk ke dalam kerajaan Allah, yaitu di dalam surga yang mulia, yang mana di mana Tuhan sudah sediakan tempat bagi kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama rendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mau datang dan bertobat, dan kita mau meminta pengampunan dosa, memohon pengampunan dosa yang daripada Tuhan, agar Tuhan boleh mengampuni kita dan menerima kita semua sebagai umat manusia yang sudah bertobat dan diselamatkan. Dan itu adalah pilihan yang terbaik.
Di saat kita memilih itu adalah pilihan yang terbaik. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dengarkan baik-baik pesan Tuhan pada hari ini. Karena Tuhan juga memakai sosial media untuk menyampaikan firman-Nya, untuk menjangkau jiwa-jiwa di seluruh pelosok bumi. Ya, jadi Tuhan memakai sosial media untuk mengabarkan firman-Nya, untuk membawa Injil Kristus sampai ke ujung bumi, karena Dia tahu kedatangannya sudah semakin dekat dan Dia tidak mau ada manusia yang binasa. Dia tidak mau ada manusia pergi ke neraka, ya. Dia mau setiap manusia berbalik dan bertobat. Oleh sebab itu, jangan kita bermain-main lagi Bapak Ibu dengan dosa dan kejahatan, karena itu semua akan membawa kita binasa. Setiap dosa dan kejahatan itu, kenajisan hidup, itu tidak akan membawa keselamatan. Justru itu semua akan membawa kita binasa. Karena iblis itu sangat licik. Dia mau membawa kita kepada neraka. Dia tidak mau ada manusia diselamatkan. Kalau Tuhan tidak mau ada manusia yang binasa, tetapi iblis is the other way around. Dia lebih suka melihat manusia binasa, masuk ke dalam neraka. Karena dia tahu dia akan pergi ke tempat itu. Dia tidak mau pergi sendiri, dia mau bawa orang, teman, untuk menemani dia untuk masuk ke neraka. Oleh sebab itu Bapak Ibu, pilihan ada di tangan kita. Kita yang harus memilih, kita yang harus datang, kembali, berbalik dan bertobat, dan menerima keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Saudara, Bapak Ibu, saya pun kalau saya tidak memilih ya untuk bertobat, saya pun mungkin belum ada di hadapan Bapak Ibu saat ini, hari ini. Ya mungkin saya masih ada di tempat yang berdosa, atau masih ada di tempat yang akan membawa saya binasa. Tetapi pilihan itu saya yang memilih. Saya yang sudah memilih untuk datang kembali, berbalik dan bertobat dan menerima keselamatan itu. Saya memilih keselamatan atau memilih pertobatan itu sudah cukup lama. Mungkin 15 tahun yang lalu saya sudah berbalik, bertobat dan menerima keselamatan. Karena Tuhan tahu saya sedang mencari-cari Dia. Saya perlu Tuhan, saya perlu keselamatan itu. Oleh sebab itu Tuhan tahu saya sedang mencari Dia. Ya, saya perlu Sang Juru Selamat itu. Saya perlu penebus dosa itu untuk menyelamatkan saya. Saya tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri. Saya perlu Sang Juru Selamat itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia yang sudah menyelamatkan saya. Dia yang sudah mengampuni saya dan menerima saya sebagai anaknya, sebagai penebus umat manusia, sebagai umat manusia yang sudah ditebus oleh Tuhan. Oleh sebab itu tidak susah kalau Bapak Ibu mau bertobat. Tidak susah Bapak Ibu, kita harus pilih sendiri. Berbaliklah dan bertobat, maka kita akan menerima keselamatan yang kekal dan kita akan hidup bersama dengan Tuhan di surga yang mulia, di dalam kerajaan Bapa. Tadi kita menyanyikan lagu kerajaan Bapa itu ya. Jadi itu ada kalau kita mau, memang kita harus pilih. Kita mau menuju kepada surga atau kepada neraka. Jadi ingat Bapak Ibu, pilihan ada di tangan kita. Pilihlah yang terbaik. Pilihlah kehidupan, pilihlah keselamatan ya, agar kita semua boleh hidup bersama dengan Tuhan di surga yang mulia, di rumah Bapa yang kekal ya. Karena Tuhan sudah tidak lama lagi kedatangannya ya, sudah semakin dekat. Kita harus tetap bersiap-siap, berjaga-jaga di dalam situasi apapun, keadaan apapun. Kita harus tetap siap siaga, artinya berjaga-jaga di dalam doa sambil menantikan Sang Juru Selamat, Sang Raja di atas segala raja yang akan datang lagi untuk kedua kalinya. Ya, jadi kita harus tetap perhatikan ya, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi kita harus perhatikan kehidupan kita. Ya, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus pasal 5 ayat yang ke-16 dikatakan di sana, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jadi Bapak Ibu, pergunakanlah waktu yang ada. Jangan lagi kita bermain-main. Ya, jangan lagi kita
sia-siakan waktu yang Tuhan masih berikan bagi kita atau kesempatan yang Tuhan masih berikan. Pakailah, gunakan setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kita datang dan bertobat. Sebab akan datang waktunya, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk kita bertobat. Maka di situ kita akan merasa menyesal. Maksudnya penyesalan akan datang, tetapi sudah tidak ada gunanya. Semua sudah terlambat. Jadi jangan sampai terlambat. Pilih kehidupan, pilihlah keselamatan itu. Amin. Puji Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan boleh menolong kita, menuntun kita, dan menegur kita, dan mengajar kita, memimpin kita, membimbing kita, dan menolong kita, menyelamatkan kita, dan membawa kita kepada rencana Bapa yang di surga. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan Bapa, karena Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa, hamba-Mu yang penuh dengan segala keterbatasan dan kekurangan, tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas, Engkau Tuhan yang melampaui segala akal, yang akan terus menolong hamba-Mu dan terus menguduskan hamba-Mu dan memimpin hamba-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu, agar setiap kebenaran firman-Mu itu boleh menjadi penuntun bagi kami dan menjadi penolong bagi kami di setiap hari, karena Allah Roh Kudus adalah penolong kami. Terima kasih Bapa, kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Tuhan ada dan tinggal bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan setiap pokok doa kami yang begitu banyak untuk disebut satu persatu, tetapi Tuhan Maha tahu. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Kami juga serahkan keluarga kami Bapa yang belum diselamatkan. Kami serahkan semua keluarga-keluarga yang belum diselamatkan. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan yang akan membawa mereka untuk datang kepada Tuhan dan bertobat dan menerima keselamatan. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaan-Mu dan perlindungan-Mu di sepanjang masa kecil kami sampai pada masa tua, bahkan di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa untuk hari-hari yang kami sudah lalui bersama Tuhan, sebab bersama Tuhan lakukan perkara besar, bersama Tuhan tidak ada yang sukar, dan bersama Tuhan ada jalan keluar. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan terus cuaca di setiap hari, biar Tuhan terus yang mengatur dan mengontrol Bapa, karena Engkaulah pencipta kami, Engkaulah pencipta alam semesta yang masih terus mengatur dan mengontrol segala situasi yang ada di atas muka bumi ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan, kami sudah memasuki di hari yang kedua di bulan Februari di tahun 2026. Semua karena kasih karunia-Mu, semua karena kasih anugerah-Mu dan kemurahan Tuhan dan belas kasihan Tuhan, kebaikan Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini, yang sudah membawa kami sampai pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, Sang Pemberi itu, Sang Pencipta itu, Sang Penyelamatan itu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua. Ampuni kami semua atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan, baik itu lewat perkataan, pikiran, dan terlebih-lebih Bapa, lewat sikap hati dan perbuatan kami yang jahat di mata Tuhan. Ampuni kami semua umat manusia, orang-orang berdosa, jiwa-jiwa, keluarga-keluarga, bangsa-bangsa. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua. Dan Tuhan bawa kami keluar dari belenggu dosa, agar kami tidak bermain-main dan berkompromi lagi dengan dosa dan kejahatan, karena upah dosa ialah maut, dan Tuhan membenci dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu kami sudah diampuni dan diselamatkan. Kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau menghormati, menghargai, dan to cherish karya Tuhan yang terbesar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami serahkan terus mission dan prayer house, biar tangan Tuhan terus menyertai dan memberkati mission, karena mission adalah milik Tuhan. Pakailah mission Bapa untuk menjangkau jiwa-jiwa lewat sosial media, agar banyak jiwa boleh diselamatkan, boleh datang mencari Tuhan dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, kami mau kembalikan semua hormat,
Pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami serahkan semua hanya di dalam nama-Mu, yaitu nama di atas segala nama, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, praise God. Haleluya, kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan, praise God. Kita akan menutup kebaktian mission pada hari ini. Kita angkat pujian, Then Sings My Soul. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, how great thou art, how great thou art. How great thou art, how great thou art. You are so great, Lord. You are so great. How great thou art. You are so great. Thank you, Lord. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua hidup di rumah Bapa yang kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Terimalah berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amen. 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 Have a blessed day, everyone, and stay blessed.